Shalom, puji nama Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus sangat baik. Karena kebaikannya lah kita kembali berjumpa dalam acara program pengajaran Kataros Ministry. Saya Pendeta Adol Bastian putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati kita, bahkan menjadikan iman kita bertumbuh semakin mencintai mengasihi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6. Saya akan baca firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat ke-6. Mari Bapak Ibu silakan membaca atau mendengarkan dimanapun kita berada. Mungkin sedang ada di kantor ya, atau ada di rumah, atau ada di dalam perjalanan. Dimanapun kita berada, tetap kita harus selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Ini lanjutan dari firman Tuhan yang sebelumnya, dari renungan yang pertama. Di ayat yang pertama sampai ke-5 kita sudah baca, sudah pelajari. Maka kita lanjutkan di ayat ke-6, yaitu juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami tidak dapat berbuat demikian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, topik firman Tuhan masih tetap sama, yaitu motivasi melayani Tuhan. Motivasi melayani Tuhan. Apa motivasi kita untuk melayani Tuhan? Tentu kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat besar, tokoh yang sangat terkenal, namanya Rasul Paulus. Sempurna. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus itu hebat, luar biasa. Apakah di masa kini masih kita temukan seperti Rasul Paulus dalam melayani? Mungkin ada, tapi kita harus belajar. Saya pun belajar. Rasul Paulus membela dirinya di tengah-tengah jemaat Tesalonika bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kau menyampaikan ketulusannya, kemurnian hatinya untuk melayani, supaya diteladani oleh jemaat, diteladani oleh rekan-rekannya. Inilah yang disampaikan, yang ditekankan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama dan ayat kedua. Jadi motivasi melayani itu dengan motivasi ketulusan. Dalam kesempatan ini kita akan memperhatikan motivasi yang kedua yang kita teladani dari Paulus dalam ayat ke-6. Kita sudah baca tadi, dikatakan tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu atau jemaat Tesalonika maupun dari orang-orang lain di luar jemaat, sekalipun kami dapat berbuat demikian, layak dipuji, tapi tidak mengharapkan menerima pujian dari manusia, tetapi dikatakan puji-pujian bagi Allah, puji-pujian bagi Tuhan. Jadi yang kedua, saudara kasih Tuhan, motivasi kita untuk melayani itu adalah agar menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Artinya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apapun kita kerjakan, kita lakukan dalam pelayanan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang utusan Kristus haruslah menyadari bahwa pujian manusia tidak boleh ditujukan kepadanya, melainkan kepada Sang Pengutusnya. Siapa yang mengutus kita adalah Yesus Kristus. Utusannya hanya sebagai duta, perwakilan, tidak lebih dari itu. Utusan tidak pantas mencuri kemuliaan sang pengutusnya.
Maka Rasul Paulus berkata di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Kristus, dan oleh Dia, oleh Kristus, dan kepada Dia, kepada Kristus. Bagi Dialah, bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan nih, bagi Dialah, bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Mari kembali kepada ungkapan Rasul Paulus di ayat 6a tadi. Ada kalimat yang mengatakan, tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Kami tidak pernah mencari pujian dari manusia. Ini sebagai penjelasan bahwa keberhasilan pelayanan Rasul Paulus dan rekannya bukan untuk kebesaran kemuliaan nama mereka, melainkan untuk keagungan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini juga dipertegas oleh Rasul Paulus dengan pernyataan mengatakan, sekalipun kami dapat berbuat demikian. Dalam ayat 6b, yang gagasannya tentu menunjukkan ada potensi yang bisa membuat mereka dipuji. Bisa terjadi pujian itu datang dari orang-orang lain, mereka layani kepada mereka, tapi mereka tidak motivasi yang demikian. Tapi mereka tidak mau berlaku yang seperti itu untuk dipuji oleh manusia. Yang mereka inginkan, biarlah apa yang mereka lakukan itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus pernah mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, atau Yesus pernah mengatakan bahwa kebesaran Yohanes Pembaptis itu melebihi dari siapapun yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Nanti kita baca dalam Matius 11 ayat 11. Mengapa Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang paling besar? Jadi luar biasa. Jadi Yesus memuji Yohanes sebagai orang besar. Nah ini, mengapa Yesus menyebut Yohanes Pembaptis ini sebagai orang yang paling besar? Tentu hal ini pasti bukan karena ia membuat mukjizat, bukan karena sukses dalam penginjilan, bukan, atau seperti sekarang karena jemaatnya sudah banyak ribuan orang, maka besar, namanya sudah populer, baik nasional, internasional. Bukan. Karena Yohanes sama sekali tidak pernah melakukan mukjizat. Yesus takjub dan heran dan kagum dengan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena filosofi pelayanannya, yaitu ia mengatakan, biarlah ia yang harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Luar biasa. Patut kita contoh Rasul Paulus ini. Motivasinya benar-benar motivasi yang dimurnikan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dia belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis, mengatakan dia besar, bukan karena pelayanan yang dia lakukan, bukan karena dampak pelayanan yang dilakukan, tetapi karena dikatakan, biarlah Kristus yang semakin besar dalam hidupku, tetapi aku yang semakin kecil. Ini sifat kerendahan hati. Jadi jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, ada kesombongan dalam hidup kita ketika kita sudah mulai sukses dalam pelayanan. Kita mungkin sudah ada di puncak pelayanan. Hati-hati, waspada. Ingat, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Lalu yang berikut yang penting kita perhatikan, apa yang menjadi motivasi Paulus dalam pelayanan. Ayat ke-7 sampai 8 saya akan baca. Mari tekan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.
Demikianlah kami dalam kasih sayang besar, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu adalah kami kasihi, karena kamu telah kami kasihi, karena kami telah kasihi. Di ayat yang ke-8 ini ada kata kasih 2 kali dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu luar biasa. Artinya apa? Motivasi Paulus dalam melayani itu karena motivasi kasih. Motivasinya adalah kasih Kristus, karena mengasihi jemaat. Kasih itulah yang menguasai hatinya. Kasih itulah yang menguasai hidupnya. Kasih itulah yang motivasi hidupnya untuk melayani. Ada bukti kasih mereka, Rasul Paulus dalam melayani jemaat dengan rekan-rekannya di Tesalonika. Ini digambarkan Rasul Paulus seperti kasih ibu untuk anak-anaknya di ayat ke-7 tadi. Bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya dengan merawatnya. Tapi juga dikatakan seperti bapa terhadap anak-anaknya. Bagaimana bapa memperlakukan anak-anaknya di ayat 11. Mereka tidak menganggap jemaat sebagai sapi perah yang dapat menghasilkan sesuatu atau rekanan bisnis yang dapat memberikan keuntungan. Jadi jangan sampai kita mendirikan gereja karena kita ingin mencari keuntungan supaya dapat uang banyak, lalu kita depositokan ke bank atau kita buat menjadi modal untuk menggandakan uang. Hati-hati ya. Jangan sampai kita juga memaksa jemaat untuk memberikan persembahan supaya kita mendapatkan keuntungan. Jadi filosofi pelayanan Paulus dengan rekan-rekannya yaitu apa? Untuk menerima, tujuannya adalah untuk memberi. Bukan mereka tujuan hanya menerima. Tidak. Apa yang mereka terima dari Tuhan, mereka beri. Jadi kehidupan Rasul Paulus itu didasarkan kepada dia mau memberi karena dia sudah menerima dari Tuhan. Kesadaran ini ada pada Paulus dan rekan-rekannya. Mereka sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, berkat melimpah dari Tuhan, maka mereka harus memberi. Apa yang mereka sudah terima dari Tuhan, mereka harus memberi. Hidup mereka, kasih yang mereka terima dari Tuhan, mereka harus praktekkan dalam kehidupan pelayanan mereka. Apa maksud dari gambaran tentang seorang ibu dan bapak dalam nas yang kita baca tadi? Tentu ada maknanya. Ada 3 hal yang terkandung dari gambaran seorang ibu. Kita tahu seorang ibu yang mendengarkan ini ada ibu-ibu, tentu ini pasti tahu ya. Pertama, seorang ibu dalam merawat anak itu harus dengan kelemah lembutan, bahkan dikatakan berlaku ramah di ayat 7a. Jadi harus lembut dalam memperlakukan anak, melayani anak. Seorang bayi rohani itu membutuhkan namanya kelembutan dari seorang ibu, dari dekapan ibunya. Bayi itu akan merasa nyaman di bawah dekapan ataupun di dalam dekapan ibunya. Itu yang pertama. Kedua, ibu itu pemeliharaannya yaitu disebut dengan mengasuh dan merawat. Ada kata mengasuh dan merawat. Ini artinya memelihara anak itu dengan ketulusan. Mengasuh dan merawat anak itu dalam ketulusan. Yang ketiga itu adalah seorang ibu siap berkorban, yaitu disebut dengan pengorbanan. Yaitu apa? Membagi hidupnya sendiri bagi anaknya. Waktunya banyak bersama dengan anaknya, menghidupi anaknya, memperhatikan anaknya dengan kasih sayang. Dia harus berkorban. Jangan lagi seperti ibu-ibu yang karena karir, pekerjaan, lebih banyak meninggalkan anaknya, lalu mempercayakan anaknya itu kepada pembantu.
Jangan salahkan kalau anak ini bertumbuh besar nanti pembantunya dipanggil jadi ibunya, karena lebih diperhatikan, lebih banyak waktunya mengasihinya ya daripada ibu kandungnya sendiri. Hati-hati. Maka seorang ibu kandung harus berkorban, ya, yaitu memberikan waktunya banyak bagi anak-anaknya. Nah, ibu adalah seorang berjuang dengan mati-matian, terutama pada saat melahirkan anak itu. Seorang ibu sedang menyusui anaknya juga, memberi hidupnya kepada anaknya, berikan ASI. Jadi anak itu lahir jangan langsung kasih formula, susu formula, Bapak Ibu, ya kan? Terutama ibu-ibu, usahakanlah untuk memberikan ASI, yaitu susu yang murni. Motivasi orang ibu dan merawat anak tentunya didasari oleh kasihnya. Kasihnya yang tulus, bukan terpaksa. Bukan semata melakukan kewajiban karena dia seorang ibu. Bukan karena dia punya kapasitas sebagai ibu maka dia melakukan itu. Tidak, karena kasihnya kepada anaknya. Nah, inilah gambaran, yaitu bagaimana seorang bapak, seorang ibu melakukan tugas tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Kalau bapak memberikan gagasan perihal bapak yang selalu menasihati, menguatkan hati, menuntut agar semua anak-anaknya hidup sesuai dengan kehendak bapaknya. Rasul Paulus ini hebat, luar biasa. Jadi segala ilmu ada padanya. Dia tahu tentang ibu, dia tahu tentang bapak. Inilah gambaran kehidupan pelayan Paulus, bahwa dia melayani seperti ibu mengasihi anak-anaknya, seperti bapak menasihati anak-anaknya. Demikian juga Paulus dan rekan-rekannya melayani karena kasih Kristus kepada jemaat Tesalonika. Karena seorang bapak menasihati, menuntun jemaat Tesalonika dengan kasih, semuanya dilakukan karena kasih, tidak ada motivasi yang lain. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan kasih Tuhan? Motivasi kita dalam pelayanan, ingat, kita belajar dari Rasul Paulus yang hebat itu. Melayanilah karena ketulusan. Itu yang pertama. Melayanilah karena motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Layanilah karena motivasi kita selain untuk kemuliaan Tuhan, karena dikuasai kasih Kristus, kasih Tuhan. Jangan motivasi yang lain. Kalau kita dalam pelayanan melakukan ini semuanya, maka ini pertama sangat berkenan di hati Tuhan. Yang kedua pasti bawa dampak yang besar, menuntun jemaat itu menjadi jemaat yang bermutu dalam iman, berkualitas dalam iman. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mengatakan, mari kita melayani dengan motivasi, ketulusan, dan juga semua untuk kemuliaan Tuhan, serta melayanilah dengan kasih Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.